Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Bintang Israda, kelas MA 20A2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pahami tentang manajemen keuangan. Materi yang saya pahami yaitu tentang anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah menurut pengertian para ahli, bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung sendiri atau direct material adalah sebuah bahan mentah yang merupakan bagian dari pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan ke dalam pencatatan penganggaran, dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Kedua, bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung ini atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tidak langsung ini apabila dilakukan pencatatan di dalam penganggaran perusahaan dicatat di dalam anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan mentah dapat dikatakan sebagai berikut. A. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. B. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan. C. Sebagian dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian bahan mentah. D. Sebagai dasar penyusun produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. E. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari anggaran bahan mentah 1 disusun. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Kedua, anggaran ini disusun sebagai perencana jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Tidak, jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan, karena adanya faktor pada anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Keempat, sebagian bahan mentah disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini direncanakan sebagai nilai bahan mentah yang digunakan dalam satu uang. Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Telah diterangkan bahwa bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan tidak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, dan nilainya dalam rupiah secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan seperti sebagai berikut. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan mentah yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. 4. Standar penggunaan bahan mentah. 5. Waktu penggunaan bahan mentah. Menentukan kebutuhan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yakni perkiraan langsung. Cara ini mengandung banyak risiko, antara lain berupa terlalu besar atau terlalu kecilnya perkiraan. Karena itu cara ini lebih baik diserahkan pada pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam produksi barang tersebut pada waktu sebelum-sebelumnya. Bagi mereka cara ini lebih menguntungkan karena lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan biayanya. Berdasarkan perhitungan standar penggunaan barang, standar penggunaan barang dapat dihitung dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan percobaan di laboratorium dan menggunakan percobaan khusus di dalam pabrik, dengan mendasarkan diri pada pemakaian nyata waktu lalu tercatat pada bill of material.
Dan dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statis, contoh soalnya seperti ini. Ada PT dua saudara memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan barang B, dengan menggunakan bahan mentah X, Y, dan Z. Rencana produksi selama 3 bulan mendatang adalah antara lain bahan Februari, Maret. Bahan A sendiri harganya 10.000, 12.000, 11.000, dan bahan B 7.000, 8.000, 7.000. Standar penggunaan untuk setiap jenis bahan mentah adalah bahan mentah barang A, barang B terdiri dari X, Y, Z. Untuk A sendiri ada 331 dan untuk E nya 232. Harga setiap unitnya antara lain harga untuk barang X yaitu 80 perak, harga Y 70 perak, dan harga Z 60 perak. Cara menghitungnya seperti ini. Barang A Januari, Februari, Maret, produksinya untuk SP nya sendiri 3, kebutuhannya 331, harganya 10.000, 12.000, 11.000, 10.000 kali 3, 30, 12 kali 3, 36, 11.000 kali 3, 33. Untuk bahan Y nya butuh 3 juga, 10.000 kali 3, 30, 12 kali 3, 36, 11.000 kali 30 kali 3, 33.000. Barang Z butuh 1, berarti 10.000 kali 1, 10, 12 kali 1, 12.000, 11.000 kali 1, 11.000. Jumlahnya antara lain untuk barang produksi 33.000, kebutuhan bahan mentah X 99.000, bahan Y 99.000, dan bahan Z 33.000. Jumlah kebutuhan untuk satu bulannya antara lain 143.000 untuk bahan X, bahan Y seharga 165.000, dan bahan Z seharga 77.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.